ini sih buat aku juga yang tetap menjadi fokus aku juga ya, meskipun di kondisi anak lagi sakit, aku juga dan teman-teman lainnya juga tetap bergerak terus untuk Palestina, dan kita juga nggak berhenti untuk menyuarakan tentang Palestina. Jadi aku juga minta untuk seluruh masyarakat Indonesia yang punya hati nurani, nggak harus Muslim, kita harus terus suarakan ini semua sehingga ini benar-benar cepat berhenti, karena buat aku ini sudah nggak manusiawi sekali. Apa yang terjadi di Palestina dan Gaza ini menurut aku sudah pembunuhan berantai yang sangat keji dan biadab, dan ini harus segera kita tindak lanjutin. Dan juga jangan putus doa, harapan, bantuan apapun sekecil apapun itu pasti akan merubah dan menolong banget keluarga kita yang ada di Gaza. Ini juga buat aku udah di titik yang sangat marah, yang sangat luar biasa, karena aku juga memantau kondisinya sudah tidak masuk akal, dan juga fitnahannya juga nggak masuk akal. Yang dia bunuh itu adalah mayoritas anak kecil dan seorang wanita, which is itu bukan target perang gitu, dan ini sengaja seperti ingin memusnahkan seluruh orang Palestina sehingga dia bisa mengambil tanah Palestina. Ini udah biadab banget menurut aku, dan memang harus benar-benar kita jangan pernah takut. Aku pun dengan media sosial, meskipun media sosial kita diancam mau diblok mau diapain, kita jangan pernah berhenti dan gunakan taktika paling cerdas untuk kita menyuarakan terus tentang Palestina dan Gaza. Ya, mungkin kalau keprihatinan Kak Karpet ini dituangkan dalam bentuk apa sih untuk Palestina ini? Semuanya sih, aku semampunya apapun yang bisa aku lakuin untuk Palestina, mau itu galang dana, mau itu bikin acara kepedulian untuk membangkitkan semua semangat tentang Palestina, karena masih juga banyak orang-orang yang tidak paham, nggak tahu menau, sehingga salah, berada di posisi yang salah, berada di pihak yang salah, dan tidak melihat adanya kezaliman yang terjadi di Palestina, spesialnya untuk Gaza gitu. Jadi buat aku benar-benar ingin apapun yang bisa aku lakukan, sekecil apapun, baik itu aku terus di IG story, aku nggak berhenti di media sosial, aku nggak berhenti dimanapun, aku nggak akan pernah berhenti menyuarakan tentang Palestina, karena aku yakin sekecil apapun yang kita perbuat itu pasti sangat membantu saudara kita yang ada di sana, dan juga pasti akan dicatat sama Allah. Baik itu doa juga diperlukan sekali untuk keluarga kita di Palestina, karena buat aku mendapatkan ilmu yang besar, pelajaran yang besar dari mereka adalah bagaimana mereka menjadi umat dan juga menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Ketika ada ujian dia bisa mengucapkan alhamdulillah, ketika ada ujian dia masih taat kepada Allah, ketika punya ujian yang begitu besar mereka tetap menjadi hamba yang benar-benar taat sama Allah, hamba yang terbaik, hamba yang tidak pernah marah sama Allah, hamba yang tetap takwa, tetap yang sangat luar biasa keimanannya. Itu buat aku menjadi tolak ukur luar biasa. Tapi viewer story Kak Karpet jadi turun, sayang nggak sih? Banget. Aku nggak takut sih, memang sangat berturun viewer dan sebagainya, karena buat aku saya nggak peduli dengan hal itu semua, aku nggak peduli dengan duniawi, karena hidup aku tuh udah jauh lebih nikmat. Masa cuma gara-gara follower aku takut gitu. Jadi aku nggak ada takut sama sekali, aku akan berdiri di garda paling depan untuk warga Palestina sampai kapanpun. Karena apa yang terjadi sudah terlihat ada kezoliman yang sangat-sangat biadab yang harus kita perangi. Banyak artis yang buat memilih netral dan ada juga yang buat aku, buat public figure yang memilih netral adalah public figure yang tidak peka dengan kondisi yang ada. Ayo buka mata hati kalian, buka mata kalian dan lihat sebenarnya. Jangan terlena sama duniawi, gunakan hati kalian, gunakan sedikit dan sekecil apapun kepedulian kalian antar sesama makhluk hidup. Itu aja sih. Buat aku orang yang memilih netral adalah orang yang kasihan banget, nggak mau menengok atau menoleh orang yang dibutuhkan. Bayangin kalau posisi itu adalah diri kalian sendiri. Aku juga kecewa, banyak sekali teman-teman yang seakan-akan tidak melihat, seakan-akan tidak merasakan, seakan-akan tidak peduli. Itu yang buat aku di mana hati nurani kalian. Itu aja sih, kalian hari ini mendapatkan posisi yang enak, nikmat, itu bisa Allah tarik kapanpun gitu. Dan sekarang masa sih tidak mau melakukan hal sekecil apapun, kepedulian antar manusia. Lihat anak-anak korbannya, lihat seperti apa kezaliman yang sudah terjadi di sana. Itu aja sih. Tapi selain turun ke jalan kemarin, apakah takut akan kayak sumbang baju atau apakah? Iya pasti, apapun aku pasti akan lakuin gitu. Dan juga kita udah punya planning besar insya Allah sama teman-teman public figure lainnya. Saya belum berani ngomong, nah tapi yang paling penting adalah kita akan terus dan tidak akan pernah berhenti untuk berdiri untuk Palestina. Kak, ini kan lagi ada rame yang di Semarekon Bekasi nih, ada security, dia tuh nyabut bendera Palestina dari bajai gitu, sampai masa maksa dicabut bendera Palestina gitu, karena banyak yang nggak suka kayak itu katanya. Buat aku tuh aneh ya, itu yang buat aku tuh orang yang kurang informasi, orang yang tidak tahu kebenaran seperti apa, tiba-tiba bertindak dan beraction seakan-akan dia yang paling mengerti. Makanya sebagai manusia yang cerdas, berpikir dan cari tahu dulu sebelum bertindak, karena kalau orang yang bertindak duluan baru mikir ya berarti dia bukan orang yang cerdas. Dan sekarang dia sampai dipecat itu dari
jabatan dia sebagai security. Itu Gimana sih, Kak? akibat ulah dia sendiri sih buat aku. Makanya sebelum kita bertindak kita harus berpikir dulu, pakai hati nurani, pakai pikiran dan wawasan kita biar tidak merugikan diri sendiri. Makasih, Kak. Terima kasih ya.